Kami lanjutkan lagi ya pemirsa, Mas Ubaid sekarang ke Anda. Jadi menurut Anda untuk mengakhiri polemik ini harusnya dihentikan kenaikan tidak rasional UKT dengan mengevaluasi satu persatu PTNBH yang sudah memberlakukan UKT baru ini seperti kata Mendikbud tadi, atau langsung saja seperti kemauan dari Komisi 10 mencabut dan merevisi Permendikbud 2 tahun 2024. Jadi yang pertama memang harga yang tinggi itu acuannya adalah Permendikbud 2 2024. Jadi di sana itu ada plafon SS BOPT yang itu dijadikan dasar dari UKT yang mahal itu. Jadi selama itu masih tetap ya akan kembali mahal gitu. Jadi itu yang pertama harus dicabut gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ini bisa terjadi itu ada kaitannya dengan kebijakan kampus merdeka yang mendorong PTN-PTN menjadi PTN-BH. Jadi yang kedua adalah seluruh kampus PTN-BH dan juga PTN-PLU dan juga yang sedang mengajukan PTN-BH harus dilakukan evaluasi. Kenapa sampai terjadi lonjakan UKT yang tidak masuk akal gitu. Dan yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah PTN-BH ini apakah mau ingin dilanjutkan atau tidak. Dan sumber dari payung hukum PTNBH ini adalah Undang-Undang 12 tahun 2012 gitu. Nah, kalau menurut saya terkait dengan PTNBH dari penjelasan Mas Menteri tadi saat raker dan juga keterangan dari tim Kemendikbudristek, saya katakan bahwa kebijakan PTNBH ini sebaiknya jangan diteruskan. Karena tadi dari tim Kemendikbudristek memberikan contoh keberhasilan PTNBH itu di ITB. Jadi skema ITB itu ternyata bagian dari cerita sukses pengelolaan keuangan melalui model PTNBH. Dan di ITB ternyata kampus pembiayaannya itu tidak hanya mengandalkan UKT dan UKT-nya itu persentasenya kecil dibanding dengan penghasilan yang lain gitu. Itu data yang disajikan gitu. Tetapi kita lihat kenyataan di lapangan, masa kita lupa dengan rame-rame mahasiswa ITB yang kejerat pinjol beberapa waktu lalu gitu ya. Artinya PTNBH yang digadang-gadang ini akan membuat akses masyarakat semakin luas dan biaya UKT murah itu tidak terjadi. Di ITB saja yang dijadikan best practice oleh Kemendikbudristek itu nyatanya nggak terjadi. Tidak ada dampaknya terhadap perluasan akses dan juga nggak ada dampaknya buat UKT murah. Bahkan ITB membuat skema-skema yang kontroversial melalui pinjol yang kemarin menghebohkan publik gitu ya. Jadi selama Permendikbudristek 2 2024 ini tidak dicabut dan juga kebijakan PTNBH ini tidak dievaluasi dan Undang-Undang 12 2012 ini tidak direvisi, maka pembiayaan kampus ini akan semakin lama semakin mahal dan tidak terjangkau oleh mahasiswa gitu. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi bahwa yang juga tadi lepas dari diskusi di DPR adalah bagaimana nasib keluarga menengah yang mayoritas itu adalah mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi itu. Tadi rapat kerja dengan di DPR RI hanya menyoroti mahasiswa dari keluarga miskin yang itu masuk golongan 1 dan 2. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang protes, itu adalah banyak mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah. Mereka sangat terbebani dengan UKT dengan skema-skema yang semakin melebar. Tetapi maksud dari pelebaran UKT ini tidak sampai kepada tujuan meringankan beban mahasiswa untuk membayar UKT. Sehingga mahasiswa masih merasa sangat terbebani gitu. Ini yang menyengsarakan mahasiswa. Jadi pemerintah harus menyiapkan skema-skema tidak hanya untuk mahasiswa dari keluarga miskin, tapi bagaimana nasib mahasiswa dari keluarga menengah ini yang mereka gajinya katakanlah UMR, tetapi UKT-nya bisa sampai UKT 7, 8, 9, 10. Jadi korban kenaikan UKT ini dari berbagai kalangan mahasiswa ya, mau itu kelompok miskin maupun kelompok menengah semuanya menjadi korban. Meskipun tadi Mas Menteri mengatakan ya Bang Andreas kalau kebijakan UKT baru ini berlaku untuk mahasiswa baru bukan mahasiswa existing, tapi pada praktiknya ternyata tidak demikian. Jadi untuk menyudahi kegaduhan ini, apakah solusinya adalah merevisi atau mencabut Permendikbud 2 tahun 2024, Bang Andreas?
Ya, kalau usulan jangka pendeknya, kita minta untuk ya meninjau kembali dan merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan yang menyebabkan terjadinya kenaikan UKT yang drastis ini gitu. Ya baik untuk kelompok kategori 1, 2 maupun di kategori ya karena beda-beda tiap prodi, tiap kampus ini beda-beda gitu. Terutama di kelompok menengah gitu. Nah ini penting untuk dilakukan dan tadi di rekomendasi kita minta ini harus dilakukan dan Mas Menteri menjanjikan akan melakukan meninjau dan melakukan evaluasi untuk itu dan kemudian ya kita minta laporan secepatnya untuk direvisi. Baik. Gitu. Nah, untuk jangka panjang, saya kira ya kita juga harus mengakui dan menyadari bahwa pendidikan itu pasti tidak gratis gitu. Pendidikan itu perlu berbiaya, baik itu dasar, menengah maupun yang tinggi. Nah, oleh karena itu bagaimana komitmen dan kehadiran negara ini penting. Dan sebenarnya itu sudah ditunjukkan melalui 20% dana dari APBN itu untuk pendidikan. Nah, persoalannya kan selama ini kayak yang tadi kita lihat juga. Nah, untuk kepentingan pendidikan, dana pendidikan ini ya hanya 15%. Kemudian untuk pendidikan tinggi itu jumlahnya ya kalau boleh saya katakan sangat kecil gitu, 7 triliun untuk 125 PTN gitu. Nah, oleh karena itu ini harus perlu menjadi perhatian kita untuk jangka panjang ke depan bahwa pengelolaan dana pendidikan ini seharusnya untuk pendidikan gitu. Untuk kepentingan pendidikan dan ya porsinya harus berkeadilan. Jangan sampai ada kementerian dan lembaga yang ya mungkin hanya mengelola satu lembaga pendidikan tinggi tetapi memperoleh dana triliunan dengan jumlah mahasiswa yang mungkin sedikit sehingga satuan pembiayaan untuk satu mahasiswa itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak, bisa sampai ratusan juta dibandingkan dengan biaya untuk satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang sekarang kita alami. Dan itu tentu menimbulkan ketidakadilan. Nah ini yang harus solusi jangka panjang, ini yang harus kita cari sehingga jangan sampai ya ini berjalan terus dan kemudian membebani biaya pendidikan kita gitu. Oke Bang Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Ubay juga terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya setelah rapat Komisi 10 dengan Kemendikbudristek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.